Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang insiden yang terjadi di kota suci Linwurem. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah pertarungan antara Shadow dan juga Aurora telah selesai, Shadow pun setelah itu langsung melarikan diri. Dan setelah Shadow melarikan diri, tiba-tiba muncullah sebuah pintu yang sangat besar yang ada di tengah-tengah arena. Dan Nelson yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa ternyata Shadow berhasil mengetuk salah satu pintu suci. Dan malahan pintu suci itu sampai terbuka. Lalu setelah itu, Rose pun langsung bertanya kepada Nelson. Rose bertanya, pintu apakah yang muncul di tengah-tengah arena? Dan Nelson pun lalu menjawab bahwa pintu itu adalah salah satu pintu suci. Dan pintu suci itu jumlahnya ada 3 jenis. Yang pertama, pintu tidak diundang. Yang kedua, pintu pertemuan. Dan yang ketiga adalah pintu penyambutan. Lalu setelah itu, Nelson lalu bilang kepada semua orang bahwa karena keadaan semakin kacau, maka acara ujian Dewi akan dihentikan. Dan Nelson langsung menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari arena. Dan setelah semua penonton pergi, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang langsung masuk ke dalam arena. Dan ternyata orang-orang ini adalah kelompok Shadow Garden, yaitu Alpha, Delta, dan juga Epsilon. Lalu Delta bilang kepada Uskup Nelson dan juga yang lainnya. Delta bilang bahwa mereka semua tidak ada yang boleh mendekati pintu itu. Dan dia juga bilang kepada Nelson bahwa Nelson harus ikut bersama dengan mereka. Sedangkan Alexia dan juga Rose yang melihat kedatangan dari Shadow Garden, mereka pun menjadi sangat terkejut dan juga gemetaran. Dan setelah itu, Alpha pun bilang kepada Delta bahwa dia menyerahkan Nelson dan juga yang lainnya kepada Delta dan juga Epsilon, karena dia akan masuk ke dalam pintu suci untuk mencari kebenaran yang mereka cari. Sedangkan Delta dan juga Epsilon yang mendengar perintah itu, mereka pun langsung mematuhi perintah dari Alpha, karena Alpha adalah pemimpin mereka. Tetapi sayangnya di sini, Delta memanggil nama Alpha di depan semua orang, sehingga semua orang yang ada di sini akhirnya mengetahui jika wanita yang ada di hadapan mereka ini namanya adalah Alpha. Dan Alexia yang telah mendengar jika nama wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah Alpha, dia pun akhirnya tahu bahwa ternyata wanita inilah yang dimaksud oleh kakaknya. Karena kakaknya dulu pernah memberitahunya jika dia pernah bertemu dengan salah satu anggota Shadow Garden. Dan kakaknya pernah bilang bahwa wanita itu memiliki kekuatannya sangat kuat, dan nama wanita itu adalah Alpha. Bahkan setelah Alexia dan juga Rose melihat Alpha secara langsung, mereka pun akhirnya menjadi sangat yakin jika Alpha ini memiliki kekuatan yang hampir menyamai Tuan Shadow. Tetapi saat Alpha ingin masuk ke dalam pintu, Nelson pun terus berusaha untuk mencegahnya. Dan Nelson bilang kepada Alpha bahwa tidak ada siapapun yang boleh masuk ke dalam pintu suci. Tetapi Alpha yang mendengar itu, dia pun tidak peduli sama sekali. Dan Alpha pun akhirnya masuk ke dalam pintu suci. Dan setelah Alpha masuk ke dalam pintu suci, Epsilon pun lalu menyuruh Nelson untuk tetap diam dan jangan bergerak. Bahkan untuk menambah ancamannya, Epsilon pun langsung menyuruh Delta untuk mengambil salah satu orang yang ada di sana, karena orang itu akan mereka jadikan sandera. Dan Epsilon menyuruh Delta untuk menangkap Natsume, karena Epsilon dan juga Delta sudah tahu jika Natsume itu adalah beta yang sedang menyamar. Lalu setelah itu, Epsilon bilang kepada Nelson bahwa jika Nelson tidak bisa diam dan masih terus mencoba untuk bergerak, maka dia akan membunuh Natsume. Tetapi Alexia yang melihat hal itu
dia malah bersikap biasa saja karena dia sangat membenci Natsume. Sedangkan Rose yang melihat jika idolanya telah dijadikan seorang sandera, dia pun langsung menjadi sangat cemas dan juga panik. Bahkan untuk menambah kedramatisannya, Beta pun langsung berpura-pura menangis dan ketakutan. Dan perlu diketahui, Beta adalah seseorang yang bisa melakukan sandiwara dengan sangat sempurna, karena itu adalah keahliannya. Sehingga Shadow menunjuknya sebagai mata-mata dan juga agen sabotase. Tetapi sayangnya, Alexia yang melihat adegan itu, dia tidak tersentuh sama sekali. Dan malahan Alexia bilang kepada Rose jika mereka seharusnya meninggalkan Natsume. Tetapi hal itu langsung ditentang oleh Rose, karena Natsume adalah idolanya. Lalu setelah itu, Epsilon pun langsung menyuruh Nelson untuk segera ikut bersama dengan mereka. Tetapi Nelson langsung menolak. Dan ternyata selama ini, Nelson sudah menunggu momen yang tepat untuk bisa memanggil Algojo terkuat miliknya. Karena dia berpikir jika Algojo-nya itu sanggup untuk mengalahkan Shadow Garden. Dan nama Algojo-nya itu adalah Venom. Dan setelah Nelson memanggil Venom, Venom pun langsung datang dengan kecepatannya sangat tinggi dan langsung menebas Epsilon. Sedangkan Epsilon yang telah menyadari hal itu, dia pun tidak sempat untuk menghindar. Dan akhirnya Epsilon terkena tebasan yang sangat telak. Bahkan tebasan itu telah merobek slime bodysuit miliknya. Dan saat Epsilon terkena tebasan itu, dia pun lalu mengingat kembali tentang masa lalunya. Dan dulunya Epsilon adalah orang yang memiliki kepercayaan diri dan juga rasa kebanggaan yang sangat tinggi kepada dirinya sendiri. Bahkan dia selalu menganggap jika dirinya lebih baik dan lebih sempurna daripada orang lain. Dan dia tidak pernah ragu sedikit pun tentang hal ini. Tetapi sayangnya pada saat itu, Epsilon tidak memiliki kepribadian yang layak untuk bisa menunjukkan semua bakatnya. Dan bahkan saat Epsilon telah dinyatakan terkena kerasukan, dia pun akhirnya langsung dibuang oleh keluarganya. Dan sejak saat itu, hidupnya menjadi hancur. Padahal dulunya, dia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan memiliki genetika yang sangat sempurna. Dan saat Epsilon mengalami keputusasaan, di saat itu datanglah seorang laki-laki misterius yang datang untuk menolongnya. Dan orang itu ternyata adalah Shadow. Lalu saat itu, Shadow bertanya kepada Epsilon sambil menjulurkan tangannya, apakah dia mencari kekuatan. Dan saat Epsilon mendengar suara itu, dia pun akhirnya sadar bahwa Shadow adalah orang yang kuat. Bahkan saat itu dia berpikir jika dia telah bertemu dengan seorang iblis. Tetapi saat itu, walaupun dia sangat takut kepada Shadow, dia pun lalu berpikir bahwa dia sangat menginginkan kekuatan. Karena dia sangat ingin balas dendam kepada semua orang yang telah membuangnya dan juga telah membuat hidupnya menderita. Bahkan dia ingin sekali menyiksa semua orang itu sampai mati, agar mereka semua menyesal. Dan dengan tekad yang sangat kuat, Epsilon pun langsung meraih tangan Shadow. Lalu Shadow bilang kepada Epsilon bahwa dia akan memberikannya kekuatan. Dan saat itu tiba-tiba, dia pun mulai merasakan jika tubuhnya telah terbungkus oleh sebuah sihir yang sangat kuat. Dan sihir itu berwarna ungu. Dan pada saat itu, dia pun mulai merasakan kehangatan. Bahkan sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Dan walaupun pada saat itu dia jelek, lemah dan juga menyedihkan, tetapi Shadow mau menyelamatkan hidupnya. Dan sejak saat itu, Epsilon pun akhirnya memutuskan bahwa hidupnya adalah untuk Shadow. Dan dia bertekad bahwa dia akan terus berjuang untuk menjadi lebih kuat. Tetapi saat dia bertemu dengan 4 orang seniornya di dalam Shadow Garden, dia pun akhirnya mengetahui jika keempat orang ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan setelah dia mengamati para seniornya, dia pun akhirnya mengetahui jika di dalam Shadow Garden ternyata terdapat orang-orang yang mempunyai bakat tertentu. Gamma mempunyai bakat kecerdasan. Delta mempunyai bakat kekuatan yang sangat luar biasa. Beta mempunyai bakat kecantikan. Sedangkan Alpha memiliki bakat kekuatan dan juga pemahaman. Dan hal itu membuat Epsilon menjadi sangat frustasi, karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang yang berguna untuk Tuan Shadow. Bahkan dia menyadari jika tingkat kekuatannya pada saat itu adalah yang terlemah kedua setelah Gamma. Dan dia sangat takut
jika nantinya dia akan dibenci oleh Shadow yang sangat dia cintai. Dan dia pun akhirnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa unggul di dalam kekuatan, maka dia berharap bisa unggul di bidang kecantikan. Dan saat dia memiliki harapan kuat tentang hal itu, dia pun lalu diberikan sebuah slime body suit. Dan slime body suit adalah pakaian khusus untuk kelompok Shadow Garden. Dan dia pun lalu menjadi sangat yakin jika slime body suit ini pasti bisa membuatnya lebih cantik. Dan sejak saat itu, Epsilon pun selalu melatih pengendalian sihirnya untuk bisa membuat bentuk slime body suit menjadi bentuk yang sempurna seperti yang dia inginkan. Dan dia pun akhirnya mulai tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia telah menjadi anggota Shadow Garden yang paling hebat di dalam pengendalian sihir. Bahkan karena hasil kerja kerasnya, dia pun akhirnya berhasil membuat bentuk slime body suit-nya menjadi bentuk yang sangat sempurna. Bahkan dia telah mendapatkan bentuk tubuh yang sangat ideal, walaupun sebenarnya tubuh aslinya tidak sebagus Beta. Dan alasan Epsilon melakukan semua hal ini adalah karena dia ingin menjadi wanita yang pantas bagi tuannya. Dan setelah Epsilon teringat tentang masa lalunya, dia pun lalu berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan semua orang mengetahui tentang rahasianya. Bahwa sebenarnya dia telah membuat dada palsu menggunakan slime body suit, sehingga dia memiliki bentuk tubuh yang sangat sempurna. Bahkan dulunya Epsilon telah melakukan banyak riset dengan menjadikan tubuh Beta sebagai acuan. Dan setiap saat dia selalu mempelajari bentuk tubuh dari Beta. Bahkan karena hal itu, dia pun akhirnya telah berhasil membuat dada palsu yang melebihi milik Beta. Dan itu membuatnya sangat bangga. Dan pada saat dia terkena tebasan, ternyata tebasan itu telah mengenai dada palsunya. Dan di sini Epsilon tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar. Bahkan dia bertekad jika dia akan membunuh semua orang yang telah mencoba merusak semuanya. Lalu setelah itu, dia pun dengan cepat langsung bangkit dan langsung memperbaiki slime body suit miliknya. Dan Epsilon langsung melihat dengan tatapan yang sangat dingin ke arah Alexia dan juga Rose. Dan Epsilon bertanya kepada mereka apakah mereka telah melihat semuanya. Tetapi Rose dan juga Alexia yang telah melihat semuanya, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena mereka sangat ketakutan, mereka pun akhirnya berbohong dan bilang kepada Epsilon jika mereka tidak melihat apapun. Lalu setelah itu dengan kesal, Epsilon pun langsung menangkap Nelson untuk segera pergi dan membawanya ke dalam pintu. Tetapi Nelson tidak tinggal diam, dan dia pun langsung memberikan perintah kepada Venom untuk segera menyelamatkannya. Tetapi Epsilon dengan dingin lalu bilang kepada Nelson jika dia telah membunuh Venom. Sedangkan Nelson yang mendengar hal itu, dia pun tidak percaya. Tetapi tiba-tiba, kepala Nelson pun langsung terputus dan jatuh ke tanah. Dan hal ini membuat Nelson sangat terguncang. Lalu setelah itu, Epsilon pun langsung membawa Nelson untuk masuk ke dalam pintu suci. Dan diikuti oleh Delta yang telah membawa Natsume. Tetapi, sebelum pintu itu tertutup, ternyata Alexia dan juga Rose malah ikut masuk ke dalam karena mereka sangat penasaran. Dan singkatnya, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam pintu suci. Dan setelah mereka bergabung dengan Alpha, Nelson pun lalu bertanya kepada Alpha, apa yang ingin dilakukan oleh Alpha di tempat ini. Tetapi Alpha tidak menjawabnya. Dan Alpha hanya bilang kepada Nelson bahwa dulunya ada sebuah legenda yang menceritakan jika pahlawan Oliver pernah memotong tangan kiri dari iblis Diablos dan telah menyegelnya di tempat ini. Nelson yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya lagi kepada Alpha, apakah mereka ingin mencari tangan kiri Diablos. Tetapi Alpha dengan santai langsung membantah hal itu. Dan Alpha bilang bahwa mereka datang ke sini hanya untuk mencari tahu tentang suatu kebenaran, untuk mendapatkan petunjuk tentang sekte Diablos. Alexia yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia pun lalu bertanya kepada Alpha, apa yang dimaksud dengan sekte Diablos. Tetapi Alpha bilang kepada Alexia bahwa mereka semua harus melihat kebenarannya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya sampailah mereka semua ke sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan itu terdapat sebuah patung besar. Dan Alpha bilang kepada semua orang jika patung ini adalah patung dari pahlawan Oliver.
Dan setelah itu, Alpha pun langsung membuka topengnya di depan semua orang. Dan semua orang yang melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Alpha memiliki wajah yang sangat mirip dengan pahlawan Oliver. Sedangkan Nelson yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka jika Alpha masih hidup. Dan seharusnya Alpha sudah mati saat itu karena terkena kutukan. Dan sepertinya di sini Nelson mengetahui tentang masa lalu Alpha. Sedangkan Rose dan juga Alexia yang telah mendengar percakapan itu, mereka pun akhirnya sedikit mengetahui tentang keadaan yang telah terjadi. Dan di sini mereka pun menjadi yakin bahwa ada dua kelompok besar yang akan saling bertarung, yaitu kelompok Shadow Garden yang akan melawan kelompok Sekte Diablos. Bahkan menurut mereka, pemerintah tidak akan mampu untuk menanganinya. Dan setelah itu, Alpha bilang kepada Nelson bahwa sebelumnya dia telah sangat curiga tentang tujuan dari Sekte Diablos. Karena dia berpikir bahwa jika tujuan Sekte Diablos itu bukan untuk membangkitkan iblis Diablos. Dan alasan mereka datang ke sini adalah untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dari Sekte Diablos. Dan tidak lama setelah itu, Alpha pun langsung menyalurkan kekuatan sihirnya ke dalam patung Oliver. Dan udara pun akhirnya mulai bergetar. Dan saat Rose melihat jumlah sihir yang dimiliki oleh Alpha, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika Alpha adalah seseorang yang sangat kuat. Bahkan jika Alpha menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan suatu negara, maka negara itu pasti akan membutuhkan banyak sekali kekuatan militer untuk bisa menghentikan Alpha. Lalu setelah itu, Alpha pun memberitahu semua orang bahwa dulunya ada pertempuran hebat yang telah terjadi antara pahlawan Oliver melawan iblis Diablos. Dan pada saat itu pahlawan Oliver berhasil memotong tangan Diablos dan menyegelnya di tempat ini. Tetapi sayangnya akibat pertempuran itu, banyak sekali korban berjatuhan. Dan sejak saat itu banyak sekali sisa sihir dari para prajurit yang telah gugur. Sehingga semua ingatan mereka masih terkumpul di sini. Dan tempat ini adalah tempat kenangan kuno dan murka dari iblis Diablos. Lalu tidak lama setelah itu, patung Oliver pun akhirnya bersinar. Dan tiba-tiba keluarlah wujud roh dari pahlawan Oliver. Lalu Alpha dengan cepat langsung meminta pahlawan Oliver untuk menceritakan semua tentang masa lalunya. Di sisi lainnya, Shadow yang telah berhasil melarikan diri dari arena, dia pun langsung berubah kembali ke dalam mode Kid. Dan saat ini dia sedang bersembunyi di dalam hutan. Dan setelah Kid merasa sangat aman, dia pun lalu memutuskan untuk segera kembali ke hotel karena dia ingin segera bersantai. Tetapi saat dia berjalan, dia malah dihadang oleh sebuah pintu. Tetapi di sini Kid tidak peduli sama sekali dan malahan dia ingin melarikan diri. Tetapi sayangnya pintu itu selalu menghadangnya. Sehingga Kid akhirnya memutuskan bahwa dia akan masuk ke dalam pintu itu. Dan saat Kid masuk ke dalam pintu itu, dia pun akhirnya bertemu dengan Aurora yang saat itu sedang dirantai. Lalu Kid langsung bertanya kepada Aurora, apakah dia yang sudah memanggilnya ke tempat ini. Tetapi Aurora dengan santai bilang kepada Kid bahwa dia tidak pernah memanggilnya. Tetapi dia sangat senang jika Kid datang ke sini. Lalu Aurora bilang kepada Kid bahwa saat ini ingatannya tidak lengkap, sehingga dia sama saja dengan roh gentayangan. Tetapi dia bisa merasakan jika Kid itu adalah orang yang paling kuat di tempat ini. Dan andai saja jika Kid hidup di eranya, pasti dia akan merasa sangat senang. Tetapi Kid yang mendengar hal itu, dia tidak peduli sama sekali. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar. Lalu tidak lama setelah itu, dia pun akhirnya menemukan sebuah pintu dan mencoba untuk membukanya. Tetapi Aurora yang melihat jika dirinya diacuhkan oleh Kid, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia bilang kepada Kid, bagaimana bisa dia mengabaikan seorang wanita cantik yang ada di hadapannya. Dan apakah Kid tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Tetapi Kid yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Aurora bahwa dia awalnya mengira jika Aurora sedang berlatih. Karena dulunya dia juga pernah latihan dengan tangan yang diikat di salib. Dan itu adalah latihan model baru. Dan setelah Aurora dilepaskan oleh Kid, dia pun langsung berterima kasih kepada Kid karena sudah hampir 1000 tahun dia tidak bebas.
Lalu setelah itu, Aurora langsung mengajak Kit untuk bekerja sama agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama. Dan saat mereka menelusuri tempat ini, mereka pun akhirnya masuk ke dalam ingatan dari seseorang. Dan ternyata ingatan ini adalah ingatan milik Aurora. Dan di dalam ingatan itu, Aurora sedang menangis. Tetapi sayangnya, saat Kit bertanya tentang hal itu, Aurora ternyata tidak mengingatnya. Lalu Aurora bilang kepada Kit bahwa untuk keluar dari ingatan ini, maka mereka harus menghancurkan ingatan ini. Tetapi saat Aurora ingin menghancurkan ingatan ini, tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang bangkit kembali dan langsung mencoba menebas Aurora. Tetapi untungnya Kit dengan cepat langsung menolong Aurora. Dan Aurora lalu bilang kepada Kit bahwa Tanah Suci sepertinya telah menolak mereka, sehingga Tanah Suci mencoba untuk menghalangi mereka. Dan singkatnya, Kit dan juga Aurora pun terlibat dalam pertarungan melawan pasukan zombie. Dan tentu saja di sini, Kit berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Bahkan Aurora yang melihat kemampuan dari Kit, dia pun menjadi sangat kagum kepada Kit. Karena Kit bisa bertarung walaupun saat ini sihirnya telah ditekan. Lalu Aurora bilang kepada Kit bahwa jika ada turnamen tanpa sihir, maka Kit lah yang akan menang. Karena walaupun tanpa sihir sekalipun, ternyata Kit sangat kuat. Perlu diketahui, di tempat suci ini, semua kekuatan sihir akan diserap oleh tempat suci, sehingga seorang penyihir akan menjadi lemah. Tetapi untungnya, Kit memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga walaupun dia kehilangan sihir, dia tetap masih bisa bertarung. Dan setelah zombie dikalahkan, Kit pun dengan cepat langsung menghancurkan ingatan ini, dan mereka pun akhirnya bebas dari ingatan ini. Lalu setelah itu, mereka berdua pun akhirnya sampai ke sebuah ruangan. Dan ternyata di ruangan itu terdapat gerbang yang sangat besar. Di sisi lainnya, di tempat Alphas saat ini, pahlawan Oliver lalu memberikan sebuah ingatan tentang masa lalunya. Dan dari ingatan ini akan terungkap tentang kenyataan yang sebenarnya telah terjadi. Lalu tiba-tiba, semua orang pun lalu masuk ke dalam ingatan Oliver. Dan tempat ini terlihat seperti penjara bawah tanah. Dan penjara itu dipenuhi dengan anak-anak yatim piatu. Lalu Alpha memberitahu semua orang bahwa dulunya para pemuja Diablos menggunakan anak-anak itu sebagai bahan eksperimen. Dan eksperimen yang telah mereka lakukan adalah memasukkan sel iblis Diablos kepada anak-anak itu untuk membuat mereka memiliki kekuatan yang setara dengan iblis. Tetapi ternyata banyak anak-anak yang tubuhnya tidak bisa menerima sel Diablos. Dan karena itulah banyak mereka yang telah mati dan menjadi korban. Bahkan hanya ada beberapa anak saja yang berhasil bertahan dan cocok dengan sel Diablos. Dan salah satu anak itu adalah pahlawan Oliver. Sedangkan yang lainnya, mereka lalu tersebar ke setiap daerah dan menjadi seorang pahlawan. Dan mereka itulah leluhur dari semua keluarga kerajaan yang ada pada saat ini. Tetapi sayangnya, sejarah telah dirubah oleh seseorang, sehingga kenyataan yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan orang-orang mengira jika Oliver itu adalah seorang laki-laki, padahal dia adalah seorang perempuan. Dan Oliver yang telah berhasil selamat dari eksperimen itu, dia pun akhirnya mendapatkan kekuatan yang setara dengan para iblis. Dan dengan ini, dia pun lalu diminta oleh gereja untuk mengalahkan iblis Diablos. Dan di dalam pertarungan itu, Oliver pun akhirnya berhasil memotong tangan kiri dari Diablos. Tetapi di sini akhirnya terungkap jika tujuan gereja sebenarnya bukanlah untuk mengalahkan Diablos, tetapi tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuatan dari sel Diablos dengan cara mengambil sebanyak mungkin sel-sel milik Diablos. Bahkan tangan kiri Diablos saat itu menjadi bahan eksperimen dan diambil selnya untuk dijadikan sebuah pil. Tetapi sayangnya pada saat itu, pil itu ternyata belum sempurna. Karena efek sampingnya bisa membuat orang yang memakannya menjadi menua di setengah tubuh saja. Dan juga pembuatan obatnya sangat terbatas. Bahkan dalam setahun, hanya 12 pil saja yang bisa dibuat. Dan ternyata 12 pil itu telah diberikan dan juga dimakan oleh 12 orang.
Dan mereka itu saat ini disebut dengan 12 kesatria meja bundar. Dan karena hal inilah, mereka pun akhirnya memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan setingkat dengan iblis. Dan setelah Alpha mengetahui tentang hal ini, Nelson pun langsung tertawa. Dan dia bilang kepada Alpha bahwa dia akan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Lalu Nelson langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan dia mengenalkan dirinya kepada semua orang. Nelson bilang bahwa dia adalah salah satu dari kesatria meja bundar, dan dia memiliki jabatan sebagai kursi ke-11, dan namanya adalah Nelson si Serakah. Sedangkan kota suci ini adalah wilayah kekuasaannya, karena ke-12 kesatria meja bundar mereka memiliki wilayahnya masing-masing. Tetapi Delta yang saat itu ada di belakang Nelson, dia pun tanpa menunggu aba-aba langsung menebas kepala Nelson. Sedangkan Alpha yang melihat hal itu, dia pun hanya menghela nafas, karena dia tidak tahu jika ternyata Delta sedang bersemangat untuk berburu para manusia. Tetapi tiba-tiba ternyata Nelson bisa bangkit lagi. Lalu Nelson dengan cepat langsung mengeluarkan tekniknya, dan dalam sekejap tubuhnya pun menjadi sangat banyak. Tetapi sebelum itu, Alpha lalu bertanya kepada Nelson, apakah benar untuk menyempurnakan pil Diablos, mereka harus menggunakan darah dari Diablos secara langsung, atau bisa menggunakan darah dari para keturunan langsung dari pahlawan. Dan dengan cepat, Nelson pun lalu bilang kepada Alpha bahwa hal itu memang benar, jika mereka bisa menggunakan darah Diablos dan juga darah para pahlawan. Tetapi sayangnya pada saat itu, Oliver sudah terlambat. Lalu dengan cepat, Nelson pun langsung mencoba untuk menyerang Alpha. Tetapi Delta yang menyadari hal itu, dia pun langsung menghentikan serangan itu. Dan Alpha langsung menyuruh Delta untuk mengamuk. Delta yang mendengar itu, dia pun langsung mengeluarkan niat membunuhnya sangat pekat. Bahkan Alexia dan juga Rose yang melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Karena jurus yang digunakan oleh Delta sangat berbeda dengan Alpha dan juga Shadow. Dan mereka sangat yakin jika Delta ini bertarung bukan dengan teknik pedangnya, tetapi dengan kebrutalannya. Dan hal itu membuat mereka sangat kasihan kepada musuh yang dilawan oleh Delta, karena semua musuh dibantai dengan sangat keji. Dan saat Nelson sudah terdesak, dia pun langsung memanggil roh pahlawan Oliver untuk melindunginya. Dan ternyata roh Oliver langsung melindungi Nelson. Tetapi pada saat itu, Epsilon lalu melaporkan kepada Alpha bahwa dia sudah mendapatkan beberapa informasi yang mereka butuhkan. Lalu setelah itu, Alpha bilang kepada semua anggota Shadow Garden bahwa semua urusan mereka telah selesai dan saatnya mereka harus pergi. Lalu Alpha bilang kepada Nelson bahwa tujuan mereka sebenarnya datang ke sini bukan untuk bertarung dengan Nelson, tetapi untuk mencari tahu kebenaran tentang Tanah Suci. Dan setelah itu, Alpha dan juga yang lainnya pun langsung pergi. Sedangkan Nelson, dia pun lalu merasakan bahwa saat ini ada 2 orang penyusup yang berhasil masuk ke dalam Tanah Suci. Bahkan Nelson sangat yakin jika kedua orang ini telah mencapai inti dari tempat suci. Dan akhirnya dia pun memutuskan bahwa dia juga akan menuju ke sana untuk menghentikan mereka. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.